Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja alat pembayaran versi 3.5 tokenizer atau alat pembayaran versi 4 gitu ya. Jadi ini transisi dari versi 3 ke versi 4 ya. Ini pesanan orang dan saya akan menunjukkan cara penggunaan atau pemakaiannya gitu ya. Jadi, di sini, orang tersebut memesan satu alat top up ya, serta printer dan kemudian satu alat pembayaran ya beserta printer gitu ya. Nah, jadi di sini nggak ada keypad-nya untuk alat pembayaran, jadi tinggal tap, nanti saldo terpotong sesuai yang kita atur nanti gitu ya. Jadi bisa diatur nanti lewat, eee, access point ya, jadi bisa diatur untuk nilainya atau, semuanya bisa diatur nanti. Eee, di versi 4 ini juga berbeda seperti versi 3 ya, di mana, keamanannya lebih diperketat lagi ya. Kalau di versi 3 itu pakai, kuncian kombinasi ID ya, kalau ini dia kunciannya ada banyak ya. Jadi, dengan token. Jadi pertama dia akan cek ya untuk tokennya benar atau tidak ya di kartu tersebut. Jadi semua data disimpan di kartu. Jadi alat ini tuh bisa offline ya, ataupun online gitu ya. Online itu hanya untuk, mengirim data ke spreadsheet aja. Jadi kita bisa lihat datanya secara real time gitu ya. Kalau mau offline digunakan juga bisa aja gitu ya, karena alat ini udah dilengkapi dengan, micro SD pada setiap alat. Jadi, datanya itu bakal tersimpan di micro SD gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat misal kita rekap per hari, per minggu, atau per bulan, terserah gitu ya. Oke, kemudian juga, untuk alat pembayarannya ini juga, bisa terhubung ke spreadsheet gitu ya, atau bisa offline juga karena ada micro SD-nya juga, seperti itu. Oke, pertama-tama di sini, yang perlu kalian, siapkan ya pastinya udah dapet ya untuk adaptornya juga ya. Jadi nanti tinggal pakai aja dan tinggal setting aja. Oke, di sini pertama-tama saya akan menunjukkan untuk alat yang top up-nya dulu. Sebenarnya ini bisa juga ya top up, bayar bisa ya, tapi terserah nanti penggunaan pemiliknya, gimana, nanti mau top up aja atau mau bayar atau gimana. Oke, di sini saya singkirkan dulu untuk yang alat bayarnya, nanti kita tunjukkan caranya. Gimana cara setting di alat bayar dan di alat top up gitu ya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Oke, kita menuju ke alat, top up-nya di sini ya. Untuk setting-settingnya nanti sama aja sih. Di sini saya siapkan beberapa kartu ya. Jadi untuk kartunya ini bebas ya, mau pakai yang teks seperti ini ya atau yang stiker seperti ini. Kalau stiker rawan rontok sih ya, rawan ini ya. Atau pakai kartu seperti ini, terserah. Nah, ada juga di Tokopedia itu yang jual untuk kartunya itu bisa di-custom ya atau bisa digambar gitu ya. Nah, pastikan juga beli kartu yang sesuai ya, itu yang bisa di-read dan di-write. Jadi kartu ini harus bisa dibaca dan juga bisa ditulis gitu ya, ke dalam kartunya. Karena ada beberapa, eee, kartu itu hanya bisa di-write atau dibaca gitu ya, tapi tidak bisa ditulis. Nah, alat saya ini itu menggunakan sistem read dan write, jadi menulis ke dalam kartunya untuk data-data transaksi gitu ya. Nah, nanti setiap pembelian dapat kartu sampel seperti ini ya. Jadi pastikan dulu nanti di sellernya, apakah kartu itu, read dan write atau hanya read aja gitu ya. Nah, kalau misalnya read aja untuk, di kartu ini nggak bisa gitu ya. Jadi dia harus mendapatkan data, blok ya. Jadi setiap kartu itu ada data blok ya di dalamnya. Ya sama seperti kartu KTP dan lainnya yang berbasis, RFID lah pokoknya gitu ya. Nah, dia ada data blok di dalamnya dan kita bisa baca, tergantung key-nya. Jadi setiap, kartu itu memiliki key yang dapat diakses gitu ya. Kalau KTP itu memiliki key-nya sendiri, mungkin vendornya, eee, mengunci
KTP tersebut ya. Jadi tidak bisa dibaca di rider seperti alat saya ini gitu ya, atau rider-rider lain gitu ya, karena dikunci oleh key. Jadi kita nggak bisa seenaknya membaca data, harus dengan rider tertentu gitu ya, atau pembaca alat tertentu gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi bisa pakai kartu, tag, ataupun stiker, ataupun ada juga yang model jam ya, atau ini ya, apa, yang gelang gitu ya. Nah, terserah, disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Tokopedia banyak dijual. Oke. Oke, kemudian di sini kita tinggal colok aja sih sebenarnya ya. Kita tinggal colok aja. Ini power supply yang digunakan itu 9 volt 2 ampere ya. Pastikan arus yang asli ya. Karena saya beli beberapa power supply itu ada yang tidak asli gitu ya. Untuk ininya nggak murni 9 volt 2 ampere. Harusnya sih pakai 9 volt 3 ampere ya. Tapi karena kosong ya, jadi 9 volt 2 ampere adanya untuk di sellernya ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, sini kita colok aja. Jadi sini tinggal pasang printer. Jadi alat ini juga bisa pakai printer, bisa juga tidak. Nanti fiturnya ada di on off kan gitu untuk printernya. Bisa ngeprint 1 kali atau 2 kali untuk copy ya. Oke. Nah, sini kita colokkan, ini pasti nggak terbalik ya, ada ininya ya. Dicari aja yang pas. Nah, pasti dia langsung nyangkrem gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu dikencangkan aja untuk murnya. Nah, dan ini udah kencang ya. Nah, seperti ini. Oke. Sambil mendengar penjelasan ini mungkin sambil siapin cemilan atau kopi atau apa, karena akan panjang ya. Kita akan bahas secara tuntas nantinya. Karena nantinya alat pembayaran versi 4 ini nantinya akan ada update-update selanjutnya gitu ya. Yang dimana update selanjutnya itu mungkin nanti bakalan dapat setiap alat. Jadi bisa diupdate secara kotak atau melalui wifi gitu ya di akses pointnya. Oke, nantilah kita jelaskan. Nah, di sini kita nyalakan dulu untuk alatnya. Oke, sini tinggal colok aja. Sini ada untuk jack. Di sini ada untuk SD card ya. Oke, kita nyalakan. Ini bisa diformat dulu untuk SD cardnya, atau enggak pun enggak masalah, nanti bisa dihapus data transaksinya ya di menu atau via web browser. Oke, kita colok. Nah, ini sudah saya colok tapi belum nyala ya sini. Nah, karena di sini ada saklar di bawahnya. Nih. Nah, nyalakan dulu, on kan. Nah, hingga dia tampil ke bagian menu. Oke, sini sudah berhasil ya ke tampilan menu ya. Maksudnya tampilan utama seperti ini ya. Jadi ada scan, kemudian ada top up ya, A untuk top up, B bayar ya, kemudian C menu, dan D daftar gitu ya. Nah, kemudian di sini ada hari, tanggal, kemudian statusnya offline ataupun online gitu ya. Kalau misalnya online nanti bacanya di sini online, kalau offline bacanya offline. Nah, ini mode offline gitu ya. Oke, kemudian di sini ada jam sekarang gitu ya, dan bisa diatur nanti. Oke, di sini pertama-tama yang harus kalian lakukan itu membuat spreadsheet-nya terlebih dahulu ya untuk data online. Nah, kalau misalnya kagak mau online ya di skip aja untuk bagian pembuatan spreadsheet gitu ya. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk spreadsheet-nya aja langsung ya. Oke, di sini pertama-tama kalian harus buka untuk komputer, laptop, atau apapun itu ya. Di HP saya belum pernah coba sih, mungkin bisa di mode desktop ya untuk di HP ya. Tapi lebih enak untuk bikin spreadsheet itu di sini ya, di laptop atau komputer gitu ya. Karena nanti kita harus memasukkan script ya ke dalam spreadsheet tersebut supaya terhubung ke alat yang kita punya gitu ya, untuk alat pembayarannya. Oke, di sini kita buka aja langsung ya spreadsheet.
Nah, seperti itu, kemudian kita login ya di sini. Nah, kalian bisa login dulu ya. Di sini saya udah login ya. Jadi udah terbuka spreadsheet baru. Nah, setelah terbuka spreadsheet baru seperti ini, yang kalian lakukan sama seperti pada versi 3 ya. Tapi di sini datanya akan sedikit berbeda nanti. Oke, di sini langsung aja kalian beri nama ya, untuk spreadsheet kalian apa gitu ya, untuk filenya. Nah, misal saya beri nama data pembayaran versi 4. Nah, terserah namanya apa aja ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa buat sheet ya, atau ini yang di bawah nih ya. Nah, sheet ini ya kalian ganti ya, atau kalian juga bisa sih langsung masukin skripnya ya, nanti dia buat sendiri. Gak apa-apa, kita meringankan kerja dari ininya aja, spreadsheetnya aja. Ini bisa kalian buat namanya satu, untuk sheetnya itu transaksi ya, seperti itu, transaksi. Nah, kemudian satu lagi di sini klik plus ya. Nah, namanya itu data underscore saldo. Data underscore saldo. Nah, seperti itu, enter. Nah, jadi di sini ada 2 sheet. Jadi nanti data transaksi dan data saldo. Untuk apa? Kalau data transaksi ini untuk melihat transaksi yang dilakukan gitu ya. Kemudian untuk data saldo ini melihat nomor kartu dan juga saldo terakhir yang terdeteksi gitu ya, atau yang terakumulasi gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, ini udah terbuat ya. Nah, kemudian untuk cara selanjutnya kalian bisa pergi ke ekstensi ya. Nah, kemudian masukkan AppScript. Nah, untuk AppScript ini nanti saya berikan ya setiap pembelian alat. Oke, di sini untuk AppScript-nya nanti kalian bisa langsung copy aja ya. Jadi nanti saya berikan untuk AppScript-nya. Sebentar, saya belum pindahin ya. Tadi ada di mana nih? Sebentar. Di sini kalau nggak salah. Nah, ini spreadsheet code. Nah, nanti bentuknya .txt ya, kayak gini. Jadi buka aja lalu di copy ctrl A ctrl C ya. Nah, kemudian nanti bisa kalian langsung di sini hapus aja yang ini ya. Nah, hapus, kemudian kalian paste di sini. Oke, setelah dipaste udah jangan diapa-apain lagi ya, untuk kodenya biarkan seperti ini. Nah, kemudian kalian klik terapkan di sini ya. Klik terapkan. Nah, kemudian pilih yang deployment baru ya. Nah, setelah pilih deployment baru, di sini pilih jenisnya. Nah, pilih jenis, kemudian kita pilih yang aplikasi web ya. Nah, kemudian deskripsinya tulis apa saja ya. Misal saya di sini pembayaran versi 4 ya. Pembayaran. Nah, versi 4 ya, seperti itu. Nah, kemudian ini biarkan aja ya seperti ini. Nah, kemudian ini pilih yang memiliki akses itu siapa saja pilihnya. Karena kita menggunakan alat gitu ya. Jadi izin aksesnya pilih yang siapa saja. Nah, kemudian klik terapkan. Nah, sebentar tunggu. Nah, dia akan meminta izin akses ya untuk mengakses ke akun Google kita, untuk mengakses spreadsheet-nya. Jadi kita harus izinkan aksesnya. Ya, kita pilih akunnya, kemudian pilih advance di sini, kemudian pilih go to project tab berjudul unsave. Nah, kemudian nanti dia akan meminta izin, allow aja. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan untuk ID penerapan dan juga URL.
ya URL-nya. Nah, yang kita pakai yang mana? Yang URL-nya nih ya. Kita salin aja. Ya, kemudian kita copy di mana aja. Misal kita copy di txt baru ya, supaya nggak lupa. Nah, seperti ini. Untuk halaman server yang kita dapat nanti masukkan di bagian server ya. Oke, kemudian klik selesai sini. Oke, sudah selesai untuk bagian TypeScript ya. Di sini kalian coba jalankan dulu. Kadang kalau misalnya ini dia meminta izin akses lagi ya, tapi kalau enggak ya udah. Coba kita jalankan. Nah, ini eksekusi dimulai ya, berarti sudah sukses untuk script yang kita buat gitu ya. Kadang ada dia minta izin akses lagi gitu ya. Nah, nanti izinkan aja kalau misalnya dia minta izin lagi. Oke, kemudian close aja. Ini udah selesai. Nah, kemudian di sini nanti datanya akan masuk untuk setiap data transaksi yang kita lakukan gitu ya. Di alat. Kalau misalnya alatnya itu online. Kalau offline ya kagak bakal masuk gitu ya. Oke, sekarang gimana cara menghubungkan untuk alat ke spreadsheet gitu ya. Nah, di sini untuk alatnya ya. Di sini kalian bisa buka lewat HP ya, karena kita udah mendapatkan kodenya tadi ya. Jadi kita tinggal masukkan dari HP gitu ya. Atau bisa juga kalian pakai komputer ya untuk settingnya. Di sini saya akan pakai komputer aja ya. Ya sekalian jadinya. Nanti kita setting-settingnya lewat HP lah ya. Jadi kita setting servernya dulu pakai HP gitu ya. Pakai komputer. Nah, nanti setting-setting lainnya pakai HP. Oke, seperti itu. Oke, di sini kalian tekan C ya. Nah, untuk masuk ke menu ya. Untuk A ini untuk top up, B ini untuk bayar, C ini untuk masuk ke menu segala macam ya, atau bisa disebut admin. Nah, kemudian D ini untuk mendaftarkan kartu. Nah, untuk mendaftarkan kartu juga harus memasukkan PIN ya. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke menu aja. Nah, password defaultnya itu saya buat 1 sampai 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, nanti untuk PIN ini bisa diganti ya. Oke, di sini untuk menunya nanti yang bisa disetting itu ada set buzzer ya. Jadi bisa di on atau di off kan. Sini saya on posisi. Nah, kemudian ada juga untuk set printer ya. Nah, di sini bisa off, bisa one print, bisa two print ya. Nah, jadi terserah ya. Permintaan yang punya itu two print atau ngeprint 2 kali. Jadi kalau ngeprint 2 kali itu printan yang kedua itu ada bacaan kopinya gitu ya. Oke, di sini 2 kali udah saya setting sih sebenarnya ya, tapi kita ini praktik lagi aja lah. Nah, jadi nanti kalau misalnya pengen diatur, misal saya mau off-in untuk print-nya, saya nggak pakai printer. Nah, tinggal klik bintang aja. Nah, nanti dia menyimpan data. Nah, data udah tersimpan. Sini saya masuk lagi ke menu misal, nah pilih set printer, nah dia off gitu ya. Nah, ini saya buat 2 aja. Oke, kemudian di sini bisa set backlight ya. Backlight bisa di-set, nah dalam satuan detik. Misal saya mau atur 10 detik ya. Nah, kemudian nanti dia akan mati, backlight-nya ini otomatis 10 detik ya. Kita tunggu 10 detik misal. Nah, dia mati nih. Sebenarnya dia nggak mati, dia masih nampil layar ya tuh. Nah, sebenarnya dia nggak mati tuh ya, masih nampil layar samar-samar. Dia hanya mematikan backlight-nya aja ya. Nah, kemudian di sini backlight-nya saya off ini aja ya, nyalain terus ya, karena kita buat ini jadi 0 aja. D ini untuk menghapus ya. Jadi D ini untuk menghapus untuk data yang diketik, misal 5, 6, 7, 3 ya, ini bisa sampai 100 aja dia mentok kalau udah ini ya. Nah, kemudian untuk menghapusnya D, ya kalau kosong dia bakal berubah jadi 0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada set rider, ganti PIN ya. Ini set rider ya, mode NFC. Kalau NFC itu hanya tempel aja ya. Atau mau pakai mode PIN itu nanti setiap transaksi harus menggunakan PIN ya. Samalah seperti versi 3 gitu ya. Tapi ini lebih ini lagi ya. Kemudian di sini ada ganti PIN alat. Nah, di sini nanti tinggal masukin aja untuk
ganti pin alat gitu ya. Misal saya ubah 5, 6, 7, 8 misal ya. Nah, klik bintang. Nah, oke, udah tersimpan. Nah, saat saya keluar menu ya, nah kemudian saya masuk lagi ke menu. Nah, itu nggak bisa pakai password yang 1, 2, 3, 4 karena kita udah ganti. Nah, nanti bacaan pin salah. Ya kita pakai password yang baru 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada set token. Nah, kalau kalian baru awal-awal ya, sampai di tempat kalian harus set token ya. Karena token ini yang membedakan nanti dari alat yang punya kalian, sistem punya kalian, dan sistem punya orang lain gitu ya. Jadi nanti kartu itu setiap alat tuh berbeda-beda untuk tokennya. Kalau tokennya dinolkan aja, nanti kemungkinan besar ya, itu kartu orang bisa bakalan masuk gitu ya ke alat sistem kalian gitu ya. Nah, jadi makanya kalian harus set token gitu ya untuk pertama kali gitu ya. Kalau dinolkan aja nanti semua data kartu bakalan bisa masuk. Ya sekali lagi, jadi set token ini penting ya. Nah, misal di sini berapa? Nah, itu sesuai dengan angka favorit kalian atau angka apalah yang bisa gampang diingat gitu ya, atau terserah lah. Karena token ini berpengaruh nanti ke alat-alat berikutnya. Misal kalian punya 2, 3 alat, nah itu harus disamakan tokennya. Jadi pembacaan kartu itu bisa sama setiap alat gitu ya. Itu fungsi dari token. Jadi sistem kalian berdasarkan token tersebut. Jadi alat satu tokennya misal 1, 2, 3, 4. Nah, alat berikutnya misal kalian beli lagi itu juga harus pakai token yang sama 1, 2, 3, 4. Nah, gimana kalau tokennya berbeda? Nah, itu bakalan tidak terbaca di alat yang tokennya berbeda yang pada saat didaftarkan gitu ya. Jadi fungsi token itu sangat penting supaya pertama tidak bisa sembarangan kartu ya yang telah didaftarkan oleh alat lain masuk ke alat kita gitu ya. Atau kedua itu juga sangat penting supaya sistem kita eh, bisa berjalan secara bersama-sama gitu ya, apa maksudnya secara global dengan token itu gitu ya. Jadi kalau misalnya mau perbanyak alat gitu ya, nah itu kita tinggal samain aja tokennya. Nah, seperti itu. Nah, misal di sini saya atur tokennya 5353. Nah, alat selain token 5353 nanti itu dia nggak bakal bisa terbaca gitu ya. Oke, saya save. Nah, oke, sudah tersimpan untuk token ini. Nah, saat diklik lagi dia sudah tersimpan ya. Oke, nah ini bintang ini untuk milih ya, kemudian pagar ini untuk kembali ya. Nah, kemudian A sama B ini untuk up down kalau di menu ya. Nah, misal tadi passwordnya, nah ini bisa dihapus D ya. Jadi misal salah masukin misal 25, aduh salah. Ini D untuk delete ya per satu karakter. Nah, seperti itu ya. Jadi D ini untuk delete. Oke, misal saya masukin tadi 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian tadi token udah kita atur ya 5353. Nah, kemudian set limit ya. Nah, di sini juga di alatnya nanti ada pengaturan limit ya. Jadi limit tuh nggak bisa lebih dari yang sudah ditentukan alat. Jadi setiap alat nanti kita bisa atur limitnya sesuai keinginan kita. Nah, limit defaultnya itu paling maksimal itu di 999.999.999 rupiah ya. Nah, kalau kalian mau atur misal jadi 10 juta, tinggal kalian delete sekali lagi D ini untuk delete ya. Nah, kalian ubah misal jadi 10 juta. Nah, titik ini sudah menyesuaikan format rupiah ya. Nantinya dia akan ini titik sendiri ya. Nah, 10 juta. Nah, seperti itu misal. Nah, kalian simpan. Oke, misal simpan. Nah, nanti untuk data saldo ini maksimalnya 10 juta. Jadi kalau ada kartu lebih dari 10 juta itu nggak bakal bisa bacanya saldo error gitu ya. Nah, hati-hati dalam mengatur untuk set token dan set limit saldo ini ya, karena dua ini berpengaruh penting. Kalau kalian sewaktu-waktu ingin merubah, maka kalian harus
mendaftarkan ulang kartu untuk token ini ya. Jadi token ini sekali didaftarkan, nah token itu bakal tetap sama untuk seterusnya. Jadi kalian cari angka yang tepat gitu ya. Kalau sewaktu-waktu kalian ingin merubah token, bisa saja kalian misal ubah gitu ya. Jadi berapa misal. Nah, setiap kartu yang terdaftar pada alat yang tokennya sudah kita tetapkan sebelumnya, nah itu harus didaftarkan ulang gitu ya. Jadi harus menyesuaikan dengan token yang baru. Nggak bisa kita ganti seenaknya aja gitu ya. Jadi pertama-tama pikirkan dulu untuk token ini berapa, angkanya 4 angka ya. Nah, seterusnya bakal dipakai gitu ya. Tapi sewaktu-waktu kalau pengen ganti, nah bisa langsung daftarkan ulang. Nah, kalau didaftarkan ulang apakah saldonya hilang? Kalau misalnya saldonya masih benar untuk yang tersimpan di data kartu, itu dia nggak akan mengulang saldonya gitu ya. Saya buat. Jadi dia akan tetap saldonya, menulis di saldo sebelumnya gitu ya. Tapi kalau data saldonya error atau data saldonya nggak bener gitu ya, di kartu, nah maka dia akan mengulang dari nol untuk saldonya gitu ya. Nah oke, jadi pastikan untuk set token dan set limit ini sesuai keinginan di awal gitu ya. Tapi sewaktu-waktu bisa dirubah, tapi harus didaftarkan ulang. Kalau set limit ini nggak perlu didaftarkan ulang sih ya. Misal kalian mau nambah expand jadi 100 juta. Nah, itu bisa aja gitu ya. Atau misal jadi 200 juta itu bisa aja. Kalau maksimal saldo ini hanya membaca kartu di saldo. Tapi kalau token ini kalian harus daftarkan ulang sekali lagi kalau diganti sewaktu-waktu gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada set waktu ya. Ini standar lah ya. Ini kalau kedipnya di sini berarti lagi ngatur jam, A untuk up ya, B untuk down ya, untuk jam. Nah, kemudian kalau misalnya ini untuk bergeser ke menit, tekan D ya. Nah, ini menit, lalu tekan lagi untuk detik ya. Nah, sama. Nah, kemudian kalau ditekan lagi ya dia akan balik lagi. Terus nge-save-nya gimana? Nge-save-nya tekan bintang ya. Nah, di sini saya nggak akan save ya, karena waktunya udah sesuai. Kalau ditekan bintang nanti dia akan save ya. Kalau misalnya nggak mau save, tinggal tekan pagar aja untuk kembali. Nah, kemudian di sini ada set tanggal, ya sama tadi kayak gini, up down AB ya. Kemudian bergeser D ya. Nah, kemudian save untuk ini bintang ya, sama ya. Seperti itu. Nah, kemudian tekan pagar aja kalau nggak pengen save. Nah, kemudian di sini ada set mode. Nah, set mode ini digunakan untuk offline ataupun online. Jadi alat ini bisa kalian online kan tadi datanya masuk ke spreadsheet. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengatur untuk servernya dulu. Sebenarnya nggak diatur juga nggak masalah sih ya, karena udah ada data sebelumnya. Tapi nantilah kita atur. Nah, kemudian di sini ada hapus transaksi. Jadi kalian bisa hapus transaksi itu melalui komputer ya, HP ataupun apapun itu nanti. Dia dalam bentuk format CSV ya, standar penyimpanan gitu ya. Sebelumnya kan saya pakai .txt, sebenarnya sama aja sih ya, CSV dan TXT. Tapi CSV itu banyak dipakai biasanya di penyimpanan data table ya. Jadi lebih enak untuk mengolah datanya. Jadi CSV. Nah, di sini saya akan hapus aja data transaksi sebelumnya. Sebelumnya udah ada data transaksi, jadi saya coba-coba alatnya. Nah, saya hapus data transaksi. Nah, ini sudah terhapus ya. Saya hapus lagi untuk memastikan dan ini pasti sudah terhapus gitu ya. Oke, kemudian di sini ada yang namanya access point. Nah, kita juga bisa ngatur lewat access point ya. Sini. Kalau di alat yang ada keypadnya, dia ada menu access point di sini. Tapi kalau alat bayar yang nggak ada keypadnya, nanti ada tombol gitu ya untuk mengakses ke access point. Nanti kita contohkan juga. Nah, di sini kita klik aja access point ya untuk mengatur banyak hal lagi di access point ini. Jadi mengatur jam dan tanggal secara otomatis, kemudian untuk set nilai bayar, terus kemudian untuk set SSID, password, server dan juga access point gitu ya. Access point itu sendiri ya kita bisa atur. Nah, kita klik aja di sini access point. Oke, nanti dia akan membuatkan access point seperti ini ya. Untuk IP-nya di 192.168.4.1. Setiap ini sama ya. Nanti dia akan memancarkan WiFi yang harus kita hubungkan ke HP ataupun ke komputer kalian untuk
setting ke IP address ini gitu ya. Jadi kalau di mode biasa ya itu dia nggak menyalakan access point-nya. Jadi kenapa? Supaya itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak makan resource atau program gitu ya. Jadi saat dibutuhkan aja dia baru menyalakan access point. Oke, gimana cara masuk ke access point-nya? Nah, di sini kita tinggal buka aja ya komputer ataupun HP juga bisa ya, karena kita sudah membuat spreadsheet-nya tadi, kodenya kita udah dapatkan. Nah, di sini akan saya contohkan aja untuk masukin spreadsheet-nya, kode spreadsheet-nya dan lain-lain lewat komputer ya. Nanti untuk selanjutnya untuk alat pembayaran mungkin nanti kita pakai HP ya. Alat bayarnya gitu ya. Nah, di sini nanti akan muncul nih ya. Nah, default-nya itu akan muncul seperti ini, WiFi-nya, pembayaran versi 4.0 ya, kemudian ada angka acak ya. Ini MAC address ya. Saya ambil 4 digit terakhir ya. Dan pasti MAC address ini berbeda-beda setiap device. Nah, nanti untuk access point ini kalian bisa ganti namanya ya, nama dan juga passwordnya gitu ya. Oke. Oh, ini saya udah pernah hubungkan ya. Ini saya forget aja misal. Nah, jadi saya seperti belum terhubung sama sekali gitu ya. Nah, oke, di sini kita hubungkan ya. Kemudian ini connect automatically, bisa di checklist bisa enggak. Kemudian klik connect ya. Nanti masukkan password ya. Nah, password default-nya itu 1 sampai 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nanti bisa diganti juga sih. Kemudian klik next. Nah, kemudian kita lihat ya apakah udah terhubung atau belum. Nah, ini udah ya. Dia akan baca no internet ya, tidak ada akses internet karena dia hanya akses point gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk mengatur. Oke, di sini kita buka aja akses pointnya ya. IP itu 192.168.4 ya, titik 1. Nah, seperti itu, enter. Nah, nanti dia akan masuk ke akses pointnya seperti ini. Jadi menunya mirip-mirip ya seperti pada menu di alat ya. Tapi ini lebih ini lagi ya. Jadi kita bisa set date dan time ya, atau tanggal dan waktu secara manual di sini ya, kita pilih. Kemudian time-nya kita pilih gitu ya. Kemudian set date and time ya. Nah, itu mengatur secara manual. Ini kalau belum diatur nggak bisa nih, suruh diisi ya. Nah, tuh mengatur waktu secara otomatis di sini. Set current date and time. Nah, kita klik, nanti dia akan menyesuaikan waktu pada perangkat yang sedang mengatur. Ini untuk waktunya ya sesuai itu ya. Untuk tanggalnya juga sesuai. Tanggalnya saya nggak tampilin ya, hanya waktunya aja. Nah, tapi dia mengatur tanggal juga secara akurat ke perangkat yang sedang mengakses akses point ini gitu ya. Nah, set misal, nah buzzer berbunyi, bit, nah kemudian menyimpan gitu dia ya. Kita sekali lagi, nah menyimpan data, nah seperti itu, dan di web browser akan merefresh data tersebut ya. Nah, kemudian di sini juga bisa diatur untuk ininya tadi itu ya. Jadi di sini ada buzzer ya, sama set printer ya. Nah, data ini diambil dari data yang sudah ada di alat gitu ya. Nah, kan bisa diperhatikan tadi buzzer on ya. Kalau off dia bakalan off gitu ya untuk data yang ditampilkan di sini. Nah, set backlight mode. Nah, ini tokennya udah keisi kan 5353, kemudian saldonya udah keisi. Kemudian di sini ada mode online atau offline gitu ya. Nah, di sini saya ingin online kan aja ya. Jadi online. Nah, bisa juga diatur lewat menu tadi online gitu ya. Nah, tapi saya coba di sini ya. Nah, saat sudah diisi semua, ini nggak boleh ada yang kosong ya. Jadi ini pin nggak boleh kosong, walaupun nggak diganti ya, pin biarin aja. Misal nggak diganti, ya biarin aja. Tapi kalau mau diganti, ya silakan dihapus yang ini, kemudian diketik 4 digit ya untuk pin. Nah, seperti itu. Ini juga sama 4 digit dan lainnya. Nah, untuk token ini bisa banyak sih ya, tapi pastikan pakai 4 digit aja ya. Saya lupa di ini ya. Apa-apa lah, tapi pastikan token ini 4 digit lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita submit device ya.
Nah, kemudian menyimpan ya seperti itu. Nah, di sini sepertinya tampilannya kurang bagus ya. Nah, saya sepertiin aja. Nah, jadi di sini nanti videonya. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita sudah setting ya untuk online. Nah, di sini juga bisa delete transaksi lewat access point gitu ya. Karena kan kalau alat bayar gimana gitu ya untuk menghapusnya. Nah, di sini bisa juga lewat access point, kita klik delete. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus data transaksi? Ya, klik OK. Nah, nanti dia akan dapat balasan. Nah, data berhasil dihapus. Kalau data nggak berhasil dihapus, nanti dia juga dapat balasan ya, data nggak berhasil dihapus. Kalau misalnya SD card-nya nggak terpasang biasanya ya. Nah, kemudian di sini ada nilai bayar. Nah, nilai bayar ini dipergunakan untuk alat khusus pembayaran gitu ya, yang nggak ada keypadnya. Nah, nanti pilih yang auto bayar gitu ya. Nah, kemudian nilai bayarnya bisa diatur di sini. Nah, nanti ini kita setting untuk yang alat bayar lah ya. Nah, di sini untuk set WiFi dan access point ya. Nah, untuk set WiFi dan access point di sini kalian bisa atur untuk SSID untuk password WiFi kalian ya yang kalian gunakan untuk online. Nah, kemudian servernya di sini tadi tuh yang ini ya, yang link seperti ini. Nah, kita masukkan ke server. Kemudian ini set SSID AP yang kita lagi akses nih ya. Nah, ini untuk SSID-nya password default-nya 1 sampai 8. Nah, kalian bisa juga ubah. Dan pastikan jangan lupa ya. Karena soalnya saya belum menambahkan menu reset pada alat ya. Jadi pastikan kalau kalian ganti SSID access point ya, kemudian ganti PIN itu harus diingat-ingat ya. Kalau enggak nanti alatnya nggak bisa diakses oleh kalian ya. Ya pastikan ingat nanti ya. Nah, yang saya ubah di sini SSID aja ya. SSID misalnya saya pakai WiFi HP nantinya ya. Realme 8 Pro. Nah, kemudian passwordnya sini 3 4 5 jadi kita hapus 3 4 5 6 7 8 9 0. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian servernya kalian masukkan yang tadi nih ya. Kalian masukkan CTRL-C ya, copy ya. Nah, kemudian kalian pastekan di sini. Nah, kalian bisa select dulu hapus ya, kemudian CTRL-V. Nah, oke, ini sudah terpaste ya. Nah, saya hanya mengubah ini aja. Kalau kalian mau mengubah WiFi dari access point dan juga password dari access point, silakan ya. Saya nggak akan merubah. Saya submit aja, submit parameter. Nah, kemudian tunggu hingga terkirim ke alat. Nah, dia sudah berbunyi dan menyimpan. Oke, kemudian dia akan mencoba merefresh halamannya. Agak lama ya kadang ya. Nah, sebenarnya dia udah tersimpan sih untuk ininya ya. Tapi dia belum selesai untuk mereload. Coba kita reload ulang. Kadang dia seperti itu ya untuk ini, agak ini. Kita reload ulang aja untuk access point-nya. Nah, oke, dia sudah reload. Sebenarnya udah kesimpan ya. Kalau misalnya begitu dia agak berat kerjanya gitu ya. Karena saya menggunakan 95% untuk flash memorinya ya, untuk ESP32 ini. Nah, jadi dia udah tersimpan sebenarnya. Ya, kita submit lagi ya. Oke. Belum bisa ya. Oke, sebentar. Ini masih terhubung. Kita akses. Oke. Oke, coba kita close, kita akses lagi. 92. Oke, masih
mengakses ya. Dia kadang agak lama ya kalau ini. Coba kita putuskan dulu ya, disconnect. Nah, atau coba kita close ya, close. Kemudian kita coba set mode udah berubah belum? Udah ya, online. Nah, kemudian dia udah online nih ya, karena udah terhubung ke HP saya ya. Jadi dia sebenarnya udah kesimpan settingannya tadi ya, tapi dia belum mereload ya, karena sedikit berat kadang ya. Tadi sandinya 5678. Nah, kita coba ke access point lagi. Nah, kita coba akses lagi ya. Sini pembayaran, connect. Nah, ini kan ada muncul Realme 8 Pro ya. Jadi dia udah terhubung sebenarnya online gitu ya. Nah, oke, kita coba. Ini udah terhubung. Nah, kita coba ke access pointnya lagi. Nah, oke, agak lama ya dia ke access pointnya. Slash update. Bisa nggak? Oke, masih menghubungkan. Dia update ini untuk update nanti ya di Lega Nota ya. Oke, nggak mau dia ya. Nggak mau, berarti coba kalian cabut dulu untuk ininya ya. Matikan. Kemungkinan besar datanya dia terlalu besar kali ya. Oke. Nah, kemudian dia connecting ya ke Realme 8 Pro ya. Kalau online dia akan bacaan connect dulu ya ke WiFi yang kita pakai gitu ya. Oke, di sini kita ke menu lagi. Tadi passwordnya yang udah kita ganti 5678. Nah, kemudian ke access point. Nah, sini kita coba lagi. Oke, connect. Oke, kita close. Kita coba 192. Oke, kita enter. Nah, oke, dia muncul ya. Jadi kalau misalnya ini di restart aja untuk alatnya atau di matikan dulu ya. Nah, ini kenapa muncul semprit doang atau sedikit doang. Nah, kita refresh aja, refresh sampai dia muncul semua ya. Emang begitu ya kalau terlalu berat kinerja alatnya ya. Untuk access point ini ya. Jadi kita harus sabar-sabar aja lah ya. Nah, oke. Nah, ini udah keganti itu ya sebenarnya Realme 8 Pro, passwordnya juga, ini servernya juga udah ya. Dan segala macamnya udah. Nah, seperti itu untuk settingnya ya. Jadi nanti untuk lebih detailnya mungkin yang pesan alat nanti kalau bingung nanti tinggal tanyakan aja ya. Jadi seperti itulah pada intinya ya. Untuk settingnya. Nah, untuk nilai bayar ini nanti yang akan kita setting di alat bayarnya ya atau alat pembayarannya. Dia pakai HP aja nanti ya. Mungkin atau pakai komputer juga karena di sini ya ada datanya di sini. Nah, tapi udah keatur lah ya. Seperti itu untuk mengaturnya ya. Nah, di sini kita udah bisa pakai buat transaksi nih karena kita udah atur untuk eh, token ya, limit, waktu dan lain-lain gitu ya. Nah, buzzer dan printer. Oke, di sini bakalan mati untuk access point-nya nih ya. Nah, tuh kalau kita balik ke menu atau balik ke bagian utama gitu ya, maka akses poinnya akan hilang dan ini udah nggak bisa diakses lagi gitu ya. Nah, ini sudah online untuk alatnya ya. Kita akan coba ya untuk transaksi, oke. Nah, seperti ini aja.
misal di komputer ya. Nah, kemudian kita hubungkan ya komputer atau perangkat teman-teman ya ke WiFi ya untuk melihat data langsung atau real time data langsung atau real time ke spreadsheet-nya gitu ya. Nah, sekali lagi kalau misalnya kalian nggak mau pakai spreadsheet ya nggak usah ditaruhin ya, mode alatnya ke offline-in aja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita misal mau mendaftarkan kartu karena ini belum ada yang terdaftar kartunya. Nah, di sini saya tempel. Nah, ini untuk pembacaan dari PN532 itu sangat sensitif ya karena boxnya kecil. Jadi dia harus pembacaan jarak minimal tuh segini. Nah, dia baru bisa membaca bagus ya. Tapi karena boxnya kecil dan ditambah ada eh, ininya ya, apa maksudnya, controllernya, jadi pembacaannya hanya segini. Nah, di mana pembacaan segini tuh nggak ideal untuk PN532. Nah, jadi pastikan kalian harus memberi jarak satu jari ya seperti ini saat ditempelkan. Nah, baru dia tidak terbaca gitu ya, tidak terdaftar di sini karena kita belum daftarkan. Nah, atau bisa juga agak ke atas dikit ya, tidak terdaftar, atau bisa juga agak ke bawah dikit. Nah, tidak terdaftar. Jadi seperti itu, jangan pas tengah-tengah ada ceglokan ini kan, ada ceglokan. Nah, ini saya buat sebenarnya tadinya buat RFID RC522 ya, karena dia harus pembacanya deket. Nah, berbeda dengan PN karena di versi 4 ini pakai PN532 yang pembacaannya lebih bagus ya. Nah, tapi dia saking bagusnya gitu ya, sampai sinyalnya itu berlebihan gitu ya. Jadi ya sekali lagi kalau ini kalau ditempel secara langsung seperti ini di tengah-tengah, nah dia nggak bakal terbaca gitu ya. Nah, tadi kasih jarak satu jari seperti ini, jadi ujung ditempel. Nah, tapi ada jarak ya satu jari seperti ini. Nah, atau ke bawahan dikit. Nah, bisa seperti itu. Atau begini juga bisa sih. Nah, jadi terserah ya mau gimana tekniknya, yang penting bisa. Begini juga bisa nih. Karena dia hanya terbaca sebagian antena gitu ya. Seperti itu. Oke, di sini misal saya mau daftarkan kartu nih. Ini S1 ya. Oke, ini S1 ya. Nah, kita mau daftarkan misal D ya. Nah, kemudian PIN. Nah, kita masukkan PIN yang baru tadi yang kita udah ganti. Kalau PIN lama udah nggak bisa nih. Oke ya. Ya, kita harus masukkan PIN baru 5678. Nah, oke, daftarkan kartu. Sini saya daftarkan yang S1 ya. Ini kita daftarkan. Sekali lagi ini ya. Nah, oke, sudah terdaftar. Saat kita cek di sini, ini kalau misalnya mode utama begini dia akan cek saldo ya. Nah, sini bisa diperhatikan nomor ID kemudian saldonya 0. Nah, seperti itu ya. Oke, sekali lagi. Nah, saldonya masih 0. Oke, saya akan daftarkan 2 aja, ini sama teks 1 ya. Atau 3. 3 ada ya. S2 nih saya daftarkan 1 lagi. Nah, kalau misalnya kalian ubah modenya ke PIN ya. Salah. 5678. Nah, misal kalian ubah mode ke PIN. Mana set rider. Nah, kalian ubah ke PIN. Nah, nanti saat daftarkan itu kalian harus memasukkan set PIN alatnya. Salah. 5678. Saya ingat 1 2 3 4 mulai. Nah, set PIN kartu. Jadi sebelum didaftarkan kartunya harus di-set dulu PIN-nya. Nanti akan ke-save gitu ya. Nah, nanti untuk transaksi juga dimintakan PIN, misal 5.000. Nah, nanti masukkan PIN kartu. Tapi kalau NFC nggak perlu pakai PIN gitu ya. Sini saya ubah aja sesuai keinginan Masnya, nggak usah pakai PIN ya. Mode NFC. Oke, nah di sini tadi udah didaftarkan belum ya? Oh, belum. Coba. Gagal, kalau gagal begitu ulangin ya. Nah, tidak terdaftar. Oh, belum didaftarkan. Berarti kita daftarkan, masukkan PIN alat sini. Nah, sekali lagi kalau salah begini bisa tekan D ya.
Nah, 5678 ya. Nah, kemudian kita daftarkan sini. Nah, berhasil daftar. Jadi kartu S1 dan S2 itu udah terdaftar sini. Oke, gagal. Ini harus benar-benar pas ya karena dia membaca data saldo. Nah, oke. Nah, kemudian S1 oke terdaftar ya, S1 S2 terdaftar. Nah, kemudian misal tag ya, tag juga bisa nih. Nah, tidak terdaftar ya, kita daftarin 1 2 3 4 5678 ya. Oke, kita daftarin. Nah, berhasil daftar. Oke, ini sudah terdaftar ya, kita cek. Nah, oke. Jadi ini 3 kartu udah terdaftar, 1 kartu nggak terdaftar, sama ini stiker juga bisa sebenarnya didaftarin. Nah, oke, kita cek coba. Nah, tidak terdaftar kan, bisa ini ya untuk stiker, tapi kita nggak pakai lah. Oke, jadi kita pakai 3 kartu, sini 1 kartu nggak terdaftar ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, misal kita mau transaksi di sini. Nah, ini kan udah online alatnya ya. Servernya juga kita udah ganti ya. Nah, misal kita mau transaksi top up. Nah, misal saya mau top up untuk S1 ini 60.000 misal. Oke, kita top up sini. Nah, berhasil top up. Saldo sekarang 60.000. Oke, dia mengirim ke spreadsheet dulu ya. Baru dia ngeprint. Jadi kalau online agak lama, dia mengirim dulu. Nah, di sini datanya udah bisa masuk tuh ya. Bisa diperhatikan datanya. Nah, di sini untuk datanya saya jelaskan sedikit ya. Sini datanya ada tanggal ya. Sini ada tanggal. Kemudian ada waktu ya, kemudian ada ID perangkat. Nah, untuk ID perangkat ini sesuai dengan MAC address-nya ya. Jadi setiap perangkat itu beda-beda untuk ID perangkat. Untuk apa? Jadi satu alat itu bisa memakai satu spreadsheet. Banyak alat itu bisa memakai banyak spreadsheet. Nah, nanti dibedakan dari ID perangkat ini. Jadi perangkat berapa gitu atau perangkat apa yang ada transaksi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada nomor kartu ya, nomor kartu ya. Nah, kemudian sini ada top up ya untuk jenis transaksinya. Kemudian di sini ada nominal transaksinya. Nah, 60.000 ya. Nah, kemudian di sini ada saldo akhir. Nah, kemudian di sini di data saldo nanti akan masuk di sini untuk nomor kartu ya, kemudian untuk saldonya gitu ya. Oke, di sini harusnya nomor kartu ya. Kalau misalnya nggak muncul begini, kalian bisa ketik aja, nomor kartu. Dia nggak terdetek ya, tapi di sini terdetek tuh nomor kartu. Belum muncul. Gimana nih? Ya pokoknya muncul lah dia sebenarnya ini nih. Ada nih nomor kartu ya. Nah, seperti itu. Tapi dia nggak mau muncul di sini. Nah, nanti kita bisa ubah ke table sebenarnya. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini dia ngeluarin struk ya sesuai permintaan orangnya ya. Nah, ini logo di atas ini itu tergantung printernya ya. Jadi ya kadang ada yang mengeluarkan logo seperti ini di awal aja sih ya, kalau baru dihidupkan seperti ini ya. Ada juga yang kagak gitu ya. Nah, di sini untuk transaksinya ya, untuk logo ya, kemudian tanggal dan waktu ya, kemudian untuk ini ya nomor kartu ya. Nah, seperti itu. Kemudian saldo awal ya, saldo awalnya 0 ya karena kita belum ada saldo tadinya. Nah, kemudian saldo akhir 60.000 karena setelah ditambah gitu ya. Oke, sini saat kita cek ya untuk saldonya. Nah, dia akan 60.000 ya, seperti itu. Saat kita cek lagi 60.000 untuk S1 ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian misal kita transaksi top up untuk yang mana lagi nih, S2 misal. S2 misal kita transaksi ya, itu dia 100.000 misal. Top up 100.000 atau ini enggak ini ya.
152.700 misalnya. Nah, itu bisa sampai ke perak juga bisa ya. Nah, oke, kita tap S2 ini. Sorry, bintang dulu ya, scan kartu. Oke, kita tap. Oke, kalau gagal dia begitu ya. Jadi dia belum masuk saldonya. Kita tap yang benar kartunya. Nah, sampai berhasil top up, dia ngirim data ke spreadsheet, kemudian nanti baru ngeprint. Oke. Nah, data di spreadsheet agak lambat masuk ya, tergantung kecepatan internet ya. Jadi pastikan internet stabil kalau pakai ini ya. Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Kamis ya, kemudian ID alat, kemudian jenis transaksi top up, kemudian kita top up 152.700 ya. Nah, kemudian di data saldo juga masuk nih. Nah, untuk data saldo ini dia enggak terus ngeprint gitu ya, enggak terus ini. Jadi kalau misalnya nomor kartunya sama, dia akan mengakumulasi aja saldo akhir gitu ya. Jadi di sini misal saya tambah nih ya, ini 20.000 nih S1 nih ya. S1 saya top up lagi 20.000 misal. Oke, kita scan. Nah, ini sobek dulu. Oke, di situ dia akan masuk datanya nih ya. Top up 30.000 ya. Total jadi 80.000 untuk saldo akhirnya. Nah, di sini di data saldo. Nah, dia akan mengakumulasi untuk nomor kartu ini, jadi saldo akhirnya seperti ini gitu ya. Jadi dia hanya mengambil data saldo akhir aja untuk kartunya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian seperti ini. Nah, oke, permintaan dari customer juga atau pemesan gitu ya. Nah, dia harus bisa print data transaksi terakhir. Kalau misalnya jaga-jaga kertasnya habis gitu ya, nggak ke print. Nah, itu harus bisa print data transaksi terakhir gitu ya, kalau kertasnya habis. Nah, itu bisa. Ini data transaksi terakhir itu yang top up 20.000 ya. Nah, dan dia kesimpan di alat. Nah, untuk yang pakai keypad itu tinggal ketik bintang aja di sini. Klik bintang, nanti dia akan ngeprint ulang gitu ya, atau ngeprint transaksi terakhir. Nah, kalau misalnya di alat bayar pembayarannya, nah itu tinggal tekan tombol ya. Nah, di sini saya tekan bintang misal. Nah, sedang print transaksi terakhir, harap tunggu. Nah, dia print transaksi terakhir nih. Kalau misalnya sewaktu-waktu kertas habis gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa diperhatikan sama kalau di compare gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sama ya. Oh iya, data jamnya mungkin berbeda ya. Data jamnya ya seperti itulah, tapi data transaksinya sama gitu ya. Nah, jadi dia hanya ngeprint ulang aja untuk data transaksi ini gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk transaksi sama. Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin nanti jamnya bisa saya samain sih ya. Nanti saya ini lagi, perbaiki dikit lagi ya. Untuk data jamnya ya. Oh, dia ganti sih, ganti menit ya. Ganti menit. Sebenarnya sama dia, saya hanya ngambil data detiknya aja tuh. Nah, tapi dia kalau ganti menit ya seperti itu ya. Nggak ke save gitu. Ya, ya, ya. Oke, seperti itu ya untuk bisa ngeprint ya untuk data terakhir gitu ya. Nah, oke, sekarang di sini kartu ini sudah berapa tadi saldonya? 80.000. Ya, kemudian kartu ini
udah 152.700. Oke. Sekarang kita ke alat bayarnya ya. Oke, di sini kita matiin dulu. Kita cabut ya. Nah, kemudian kita ke alat bayarnya sini. Nah, oke, untuk di alat bayarnya seperti ini ya. Sebenarnya bayar bisa tadi di alat online juga ya. Tapi mungkin Masnya mau tinggal tap aja gitu ya. Nah, di sini saat dicolok ya. Ini ada colokan, colok ya. Jadi dia nggak ada saklarnya ya, untuk yang alat bayar ini. Nah, dia akan hidup dan muncul di sini 10.000 per tap ya. Jadi dia langsung muncul harga gitu ya, karena dia langsung alat pembayaran. Jadi kalau kita tap, nanti dia akan terpotong sejumlah nominal 10.000 itu gitu ya, atau yang sudah kita set. Nah, oke, di sini misal saya mau setting dulu ya, karena kita kan belum setting untuk wifi, server dan lainnya gitu ya. Kalau mau offline ya nggak masalah sih ya. Tapi kita atur dulu sini. Nanti kita lihat perbedaan online dan offline. Nah, untuk mengaturnya di sini tekan tombol yang ada di sini ya. Tekan tombol, kemudian colok untuk listriknya ya. Jadi dia akan masuk ke mode access point. Nah, kita colok, kita sambil tekan di sini ya, tahan sampai dia masuk ke access point. Nah, seperti ini. Nah, nanti sama tuh ya untuk tampilannya, setting wifi dan server. Nah, ini kita harus masuk ke access point-nya. Nah, di sini saya akan atur lewat komputer lagi aja lah ya. Kalau Masnya mau atur lewat ini apa namanya, HP juga bisa ya. Lagi. Nah, dia beda nih untuk nama wifi-nya ya dengan yang tadi ya. Nah, kita ini forget dulu ya. Udah enggak ini. Nah, dia beda nih. Jadi kita connect misal. Nah, masukin sandi ya. Default 1 sampai 8. Kemudian next. Nah, kemudian kita plus ya. Nah, di sini kita masuk ke 192. Nah, kita enter dan tunggu hingga ke masuk ke access point. Oke, di sini pertama-tama kita set current date and time ya. Kemudian set buzzer, set printer ya, ini udah on. Kemudian backlight enggak, mode NFC. Nah, saldonya nih ya, saldonya terserah, tadi kan 10 juta ya untuk ininya. Nah, untuk limit ini nggak masalah sih, nggak diubah juga ya. Nah, yang perlu diubah itu set token. Nah, set token ini harus diubah samain sama yang alat top up-nya tadi. Nah, gimana kalau nggak sama? Nah, kita akan buktikan, kita nggak samain dulu ya seperti alat yang tadi. Nah, kita di sini SSID-nya kita ubah dulu ke Realme 8 Pro. Nah, kemudian untuk passwordnya 3456789. Nah, kemudian servernya kita masukin yang tadi ya. Ini servernya. CTRL copy. Oke, kita masuk ke server. Oke, kita hapus CTRL V. Oke. Kemudian kita submit parameter, submit. Nah, dia menyimpan data dan nge-refresh. Ini harusnya nge-refresh seperti ini ya, tuh. Dia nge-refresh otomatis. Tadi mungkin kerjanya lagi berat untuk alatnya. Nah, jadi ini udah berubah gitu ya. Nah, kemudian sini saya belum set untuk set tokennya gitu ya. Set tokennya belum saya set. Kita buktikan dia nggak bakal bisa terbaca di alat ini, pastinya tidak terdaftar. Ya, kita untuk ini kita cabut ya. Kalau udah selesai setting misal, kita cabut, kita colok lagi. Nah, kita tunggu sampai masuk ke alat pembayarannya. Nah, ini 10.000 per tap. Oh iya, tadi bisa diatur ya di sini nilai bayarnya ya. Ini saya set 10.000, select transaksinya auto bayar gitu ya. Oke. Nah, di sini misal kita scan ya.
untuk yang kartu yang sudah kita daftarkan tadi. Ini tiga tiga satu ini 2 kartu ya. Oke, kita tap misal S1 nih yang tadi berapa saldonya lupa. Ada CD itu. Oke, di sini nggak bakal bisa sih transaksinya juga ya. Saya tap di sini. Nah, tidak terdaftar. Kenapa? Karena tokennya nggak sama yang kita udah daftarin kartunya di alat top up tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita akan setting untuk tokennya biar sama gitu ya. Oke, kita jadi setiap token tuh beda-beda. Misal punya orang lain tokennya beda dengan punya Mas, itu nggak bakal bisa kebaca juga untuk token tersebut gitu ya. Untuk kartu tersebut yang didaftarin di alat beda gitu ya. Bahkan saya sendiri pun nggak bakal bisa nginiin kartu ya, seenaknya mendaftarkan kartu di alat tersebut nggak bisa gitu ya, karena saya harus tahu tokennya dulu gitu ya. Jadi token itu masing-masing pemilik alat yang punya gitu ya. Nah, di sini saya hubungkan lagi ya ke access point-nya. Oke. Nah, di sini saya refresh 192. Oke. Kita masuk lagi ke settingannya. Nah, kita ubah untuk token tadi 5353 ya kalau nggak salah tadi tokennya. Nah, kemudian ini kalau misalnya mau diatur sebagai cek saldo auto bayar. Nah, misal saya ganti di sini enggak 10.000 dah. Misal 7.000 misal. Nah, oke. Kita yang mana dulu yang diatur? Ini dulu dah, submit ya. Nah, oke. Kita submit. Nah, tunggu hingga dia merefresh. Kadang kalau ini nggak mau nge-refresh dia ya. Kalau berat ya. Nah, seperti ini nih. Nunggu tuh lama ya. Nah, mau dia nge-refresh nih. Tapi cuman semprit ya, kita ini aja lagi. Kita buka lagi 192. Ya, untuk setting ini di awal aja sih ya. Kalau udah berjalan sistemnya nggak perlu setting-setting lagi sih. Oke, ini masih belum muncul semua. Nah, oke, udah muncul. Nah, di sini belum keatur ya tadi ya. Nah, 7.000 misal saya atur. Sorry. Saya atur 7.000. Oke. Saya hapus 7.000 sini. Oke, submit. Oke. Dia merefresh dan sudah. Oke, sudah selesai kita setting token ya untuk disamakan ke alat top up-nya tadi. Ya, jadi kalau punya banyak alat nanti tinggal samain aja untuk tokennya. Jadi kita nggak perlu mendaftarkan di setiap pembaca kartu gitu ya. Jadi kita tinggal cukup samakan tokennya aja. Nah, 4 digit token. Oke, seperti itu. Nah, kita cabut sini. Nah, kita akan transaksi. Tadi udah ya, mode online-nya udah ya. Oke. Kita akan transaksi. Oh iya, saya belum hapus ya untuk ininya ya, delete data transaksi ya. Oke, di sini saya delete dulu data transaksinya misal. Nah, di sini cabut SD card-nya ya. Kan kalau di sini susah delete transaksinya, harus pakai web browser lagi ya. Nah, sini bisa juga saya contohin untuk yang lewat komputer atau HP gitu ya. Nah, tinggal masukin aja SD card ke komputer ya. Sini saya udah ada ininya sih. Nah, tinggal masukkan aja sini. Nah, dia udah muncul di sini ya. Nah, di sini ada data transaksi ya. Nah, seperti begini CSP-nya. Nah, bisa kalian delete itu atau delete filenya juga nggak apa-apa. Nanti dia buat sendiri untuk filenya. Yes, oke. Nah, kemudian udah tinggal dieject aja atau di format juga nggak apa-apa ya. Oke, saya hapus aja untuk filenya. Nah, kemudian setelah dieject kita cabut. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Nah, kalau nggak dimasukkan gimana responnya untuk kedua alat ya. Nah, untuk keduanya nanti akan nyala lampu merah seperti ini. Saya belum masukkan nih SD card-nya ya.
Nah, nanti dia akan nyala lampu merah seperti ini, menandakan alat tersebut tidak ada SD card-nya. Untuk yang alat top up juga sama ya. Dia ada di bagian atas dari LCD-nya. Kalau ini ada di bagian atas dari SD card-nya ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk memasukkannya matikan dulu alatnya. Jadi pastikan sistem mati, kemudian baru dimasukkan. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian baru dinyalakan kembali supaya cek alat itu error atau tidak. Oke. Nah, di sini komputer kita akan hubungkan kembali untuk ke HP ya. Ya, ke WiFi HP maksudnya yang ada internetnya. Supaya kita bisa melihat data untuk di spreadsheet-nya. Jadi kita menggunakan spreadsheet yang sama. Oh iya, kita lupa ngubah modenya ya, online atau offline. Lupa lagi. Nah, cabut dulu ya, kemudian masuk lagi ke akses poinnya. Lupa. Ya. Kita harus ubah ke mode online. Oke. Sini masuk lagi ke browser ya. Ke akses poinnya. Oke, kemudian buka akses point. Nah, lupa ini. Nah, ini online. Kalau offline dia walaupun udah di setting ini ya, di setting ini SSID, password dan juga server, ya dia bakalan tetap offline aja, ya enggak online. Jadi kalau di set online nanti dia akan menghubungkan. Oke, submit. Oke, udah berhasil terkirim ya. Oke, kita cabut. Nah, kita pasang lagi. Nah, nanti dia harusnya menghubungkan ke WiFi nanti bacaan. Nah, connecting ya. Oke, dia masuk. Oke. Nah, sekarang saat kita transaksi di sini nanti datanya akan masuk ke spreadsheet. Nah, karena kita udah atur tokennya. Nah, udah connected. Sini kita cek data transaksi, ya belum ada data transaksi masuk lagi ya setelah terakhir yang itu. Nah, oke, di sini saya akan coba untuk pakai kartu yang S1 ya. Tetep ini mau bisa ditempel ya langsung. Nah, berhasil bayar, dia ngirim dulu ke spreadsheet ya. Kemudian dia akan print. Oke. Oke, seperti itu. Ini masuk ya. Dan pastikan juga ya untuk data internetnya ada ya untuk WiFi ini, karena dia kalau terhubung doang dia tetap bacanya online tapi data nggak kekirim ke spreadsheet ya. Jadi pastikan internetnya ada juga gitu ya. Jadi dia hanya ngecek aja ini terhubung atau tidak. Kalau tidak terhubung dia bakalan offline. Nih misal saya matikan untuk WiFi-nya nih ya. Sebentar. Nah, sorry. Ini dia nggak baca NFC HP saya juga ya. Tapi nggak ini. Nah, sini misal saya matikan ya untuk hotspotnya nih ya. Sorry. Nah, sini saya matikan untuk hotspotnya. Nah, dia langsung offline ya. Offline tuh. Jadi dia hanya ngebaca koneksi aja. Nah, terus kalau saya nyalain lagi, nanti dia akan otomatis terhubung lagi online. Jadi dia udah otomatis ya, offline pun ataupun online, jadi terhubung secara otomatis. Setiap 2,5 detik pengecekan untuk offline dan online gitu ya. Nah, seperti itu di data spreadsheet pun udah masuk di sini ya. Datanya tuh bayar 7.000. Nah, kemudian di data saldo juga terpotong tuh ya untuk yang kartu itu. Nah, oke, kemudian apa lagi? Oh ya, misal saldo kurang. Nih kita nggak isi saldo nih ya tadi ya. Nah, tapi udah terdaftar kartunya. Nah, misal kita scan di sini. Nah, saldo kurang, dia bunyinya titit ya. Nah, saldo kurang gitu ya. Jadi nggak bisa kalau saldonya kurang. Jadi dia ada perhitungannya di programnya gitu ya. Atau yang kagak terdaftar pun tadi sama nggak bisa. Oke, bentar. Oke.
Kalau agak susah bisa diposisiin aja yang gampang dibaca. Oke, atau kalau misalnya ini kasih jarak ya. Kalau misalnya digeser-geser nggak bisa, misal gini. Nah, bisa kebetulan. Nah, bisa kasih jarak. Oke, maaf. Kesalahan teknis ya, baterainya habis untuk kameranya. Nah, ini kita lanjut ya. Jadi sesuaikan aja nanti posisinya ya. Kalau misalnya dia harus renggang ya renggang, kalau bisa digeser bisa digeser gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti sesuaikan aja. Pokoknya posisinya ada di sini untuk alat bayar dan untuk alat top up-nya itu di samping ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian tadi stroke udah keluar ya. Nah, kita coba lagi transaksi misal pakai kartu yang S2 nih ya. Oke, berhasil bayar. Nah, kemudian dia ngirim dulu ke sini ya. Nah, ini datanya nggak masuk karena komputer saya nggak terhubung ke internet ya. Nah, kita hubungkan lagi. Jadi nggak perlu dipantau sih ya. Nanti datanya otomatis masuk sendiri ke spreadsheet ya. Saat kita membuka halaman spreadsheetnya itu masuk tuh ya. Oke. Jadi spreadsheet itu kita hanya lihat sewaktu-waktu juga nggak masalah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk datanya nih ya. Apa printnya. Oke. Nah, kemudian untuk print ulang untuk yang bagian ini gimana? Untuk yang bagian alat bayar. Nah, untuk print ulang untuk bagian alat bayar ini tinggal tekan aja tombol yang ini ya. Tekan sekali ya. Nah, oke. Nah, dia akan print. Nah, oke, dia print seperti ini. Nah, dia print. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau di button dia sama ya jamnya ya. Ya udah sama. Berarti tinggal di bagian keypad aja. Tapi nggak apa-apa lah ya. Lupa saya nambahin. Gua harus bongkar alat lagi, nggak masalah lah. Kalau di button alat bayar ya, dia waktunya sama nih untuk data yang di print dan juga data print transaksi terakhir tuh data waktunya sama ya. Dan data yang lainnya sama. Kalau yang pakai keypad ya bintang, saya lupa menambahkan trigger ya, lupa ya. Trigger ya namanya faktor umur kali ya. Nah, pokoknya ya udahlah, kalau yang di button sama jamnya, kalau yang di ini agak beda dikit ya. Oke. Nah, seperti itu untuk transaksi terakhir ya. Nah, kemudian itu kan online ya. Bisa nggak dibikin offline? Bisa aja ya. Jadi nggak perlu terhubung ke internet. Ya, datanya akan masuk ke ini. Nah, di sini bisa diperhatikan tuh ya. Untuk ID perangkatnya beda tuh ya. Nah, beda ujungnya. Ininya sama sih ya. Beda ujungnya nih. Ini 22, 27, F8, E8. Mungkin dia masih satu produksi ya. Jadi cuman beda ininya aja ya. Angka depannya aja, tapi pasti beda tuh. Nah, terus di sini saya akan ajari cara mempercantik tampilan di spreadsheetnya ya. Sedikit trik aja gitu ya, tips and trick ya. Di sini kalian bisa pilih yang ini nih ya, tampilan ya. Sorry, bukan. Format ya. Nah, format pilih yang ke konversi ke table ya. Nanti akan tampilannya jadi sorry. Pilih data yang awal di sini. Pilih data yang awal ya di sini yang paling awal. Kemudian pilih format ya, kemudian konversi ke table. Nah, nanti datanya bakalan cakep seperti ini ya. Nah, jadi nanti bisa difilter, dipilih. Nah, nanti kalau ada data transaksi baru dia akan masuk ke bawahnya sini. Misal saya transaksi lagi deh ya. Nah, supaya tahu. Misal S1 di sini saya transaksi lagi. Nah, berhasil bayar, terpotong 7.000 ya. Nah, nanti dia akan masuk di sini nih. Nah, masuk tuh ya. 7.000. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk data saldo juga bisa nih. Ya, pilih yang awal, kemudian pilih format, ya, kemudian konversi ke table. Nah, oke, muncul. Nah, ini nggak muncul, namain aja sendiri ya, nomor kartu. Gimana nih caranya?
nggak muncul nomor kartu lah, tambahin aja nomor kartu, harusnya sih muncul ya, ini nggak tahu kenapa. Oke, coba kita refresh, coba saya refresh. Oh iya, harus di refresh ya, dia nggak langsung muncul aja. Sorry. Nah, ini bisa kalian filter ya. Jadi misal di sini kalian bisa filter untuk ID perangkat. Misal kalian filter kolom, nah ada 2 ID perangkat nih, kalian pilih yang satu. Oke, nah nanti dia data bayar aja gitu ya. Atau juga filternya mau yang kayak CTRL-Z. Dia nggak mau ya. Nah, oke, misal saya mau filter yang bagian yang bagian jenis transaksi, filter bagian misal bayar. Nah, oke. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi di spreadsheet ini enak ya. Untuk ini datanya ya. Ini nggak mau dia muncul. Nah, oke, jadi seperti itu tips and trick di spreadsheet ya. Kalau mau offline gimana? Ya offline juga bisa sih. Jadi misal kita sini atur lagi untuk alatnya. Kalau mau offline tinggal atur aja. Tinggal cabut ya, kemudian tekan. Nah, kemudian tunggu hingga ke server ya. Nah, kemudian di sini datanya ya kita hubungkan lagi untuk ke wifi-nya ya. Oke, nah kita buka lagi sini 192 ya, kita tunggu hingga. Nah, saya mau offline aja, offline pun bisa. Kalau alat top up mau online dan alat pembayarannya offline itu bisa ya, jadi top up online gitu, datanya masuk ke spreadsheet, kemudian untuk bayarnya offline juga bisa gitu ya. Jadi misal kalau top up kan misal adanya di bagian dalam kasir gitu ya, ruangan pasti ada wifi mungkin ya. Nah, kemudian kalau top up atau bayar ini kan mungkin ada di beda ruangan atau beda apalah, terserah gitu ya. Nah, yang nggak ada akses internet itu bisa ya, nanti lihat dari SD card. Nanti kita lihat SD cardnya ya untuk data transaksinya. Nah, di sini saya buat offline aja, kita submit ya, kemudian dia akan merefresh lagi dan udah, nanti dia akan jadi offline, nggak perlu terhubung ke internet untuk alatnya. Nah, dia akan langsung tampilan alat pembayaran 3.0 by Ali. Dia nggak menghubungkan ke internet. Nah, saat kita transaksi gimana? Ya bisa aja, tapi datanya nggak masuk ke spreadsheet ya. Seperti ini. Misal saya ke konekin lagi ya ke wifi yang ada internetnya. Nah, kemudian saya coba ya untuk transaksi sini S1 ya. Nah, berhasil. Nah, dia nggak bakal ngirim ke internet ya, makanya cepat langsung ngeprint ya. Nah, jadi terserah ya, mau online mau offline terserah lah. Pokoknya alat ini bebas lah, suka-suka yang punya lah, bisa diatur. Nah, seperti itu ya. Kayak sini ada bacaan kopi ya. Ya mungkin nanti sistemnya kalau mau disimpan kopiannya ya disobek seperti ini. Mungkin ya, jadi dibelah 2 ya. Dan disobek di sini. Nah, seperti itu. Mungkin ini kasih ke customer ya. Ini kita kopinya kita simpan. Nah, atau di data transaksi juga ada sih. Ya terserah lah. Pokoknya suka-suka kalian, bisa ngeprint sekali doang juga bisa ya. Hanya ngeprint seperti ini untuk menghemat kertas atau bagaimanapun terserah. Nah, oke, seperti itu. Oke, sekarang kita coba ini kan nggak masuk tuh datanya tuh ya, terakhir bayar. Nah, coba kita gabungkan. Nah, oke, di sini double date
kita gabungkan untuk alat top up-nya juga. Kelihatan nggak? Oke, sebentar, saya atur dulu posisinya supaya enak kan. Oke, begini posisi yang enak kan ya. Oke, di sini saya colok ya, saya nyalain untuk top up-nya. Nah, cepat aja ya, udah berapa jam ini saya jelasin. Oke, ini dia online, dia offline ya. Nah, saat kita transaksi misal di mana nih, di sini ya, di yang online ya, nanti dia bakal tersimpan ke spreadsheet. Misal saya ke online, mana transaksi top up, ini bayar juga bisa ya, atau di set alat ini pun sebagai bayar tadi bisa ya, set auto bayar, jadi nanti dia akan tampil seperti ini, sama aja. Dan fungsi keypad juga berfungsi gitu ya, kalau misalnya ini. Dan juga fungsi keypad di sini pun di alat yang ini juga bisa sebenarnya gitu ya, jadi fleksibel lah. Jadi satu program banyak multifungsi gitu ya. Nanti kedepannya sih saya mau menambahkan nama ya, tapi karena ini orangnya minta buru-buru ya, jadi hanya baru kartu aja ya, nomor kartu aja untuk identifikasinya. Oke, di sini kita yang online dulu, misal kita top up ya, ini akan alat top up misal. Nah, misal 30.000, 38.000. Nah, kita tap sini. Nah, oke, jadi 97.000 saldo sekarang. Dan nanti dia akan masuk nih di spreadsheet. Tuh, kalau online masuk ya. Nah, dia akan print. Nah, terus kalau kita bayar ya, karena dia offline, dia nggak masuk ke spreadsheet ya. Nah, oke, dia hanya masuk ke SD card aja, dia langsung print. Nah, seperti itu ya. Singkat aja, nanti kalau misalnya kurang jelas atau kurang ngerti nanti tanyakan aja ya, Mas yang punya alat. Saya juga terlalu banyak fitur sih, jadi saya juga bingung jelasinnya ya. Pokoknya tadi kalau print ulang yang keypad tekan bintang ya, untuk ini tekan tombol ya. Terus kalau pen setting tadi tekan tombol yang lama lalu colokin ya. Nah, itu nanti dia akan masuk ke mode setting. Nah, seperti itu aja pada intinya ya. Nah, di settingan terserah ada tuh, tinggal ubah-ubah aja ya, sesuaikan tadi. Yang penting paling token itu penting ya, udah itu aja, sama maksimal saldo, udah itu aja. Yang lain terserah, mau buzzernya dibunyiin, mau dimatiin, printernya dinyalain dimatiin, print 1 kali atau 2 kali ya, nanti dicoba-coba aja lah. Nah, seperti itu. Nah, oke, seperti ini untuk data yang masuk ya. Tadi transaksi 38.000 masuknya segini. Nah, kemudian bayar sisa 90.000 ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat dari SD card masing-masing ya. Ini saya cabut aja semua. Nah, cepet aja ya. Oke, sini saya mulai dari alat bayar dulu ya. Sini saya cabut, saya ini. Nah, kemudian saya colok lagi ke komputer ya. Oke, komputer. Oke, ini untuk yang alat bayar. Nah, di sini udah masuk ke CSP-nya. Nah, ini data yang tadi kita ini ya, buat ya. Apa bukan, kita data transaksi ya. Kalau di SD card pasti tersimpan ya, mau offline mau online, selama SD card itu terpasang pasti tersimpan ya. Jadi kalau nggak terpasang pasti lampunya merah nanti. Kalau transaksi juga nanti kalau misalnya dia membaca nggak ada SD card, merah juga lampunya ya. Pokoknya indikatornya lampu. Kalau lampu ini bermasalah, menyala gitu ya, berarti SD card bermasalah. Nah, seperti itu aja. Oke. Nah, misal kita mau pindah ke Excel ya. Nah, nanti kita ambil data transaksi ini kan, kalau di CSP begini nggak jelas ya datanya. Nah, kita bisa ambil by Excel ya. Nah, di sini tinggal pilih data ya, kemudian get data from ya, pokoknya yang inilah, yang ngerti-ngerti Excel aja. Nah, tapi sedikitnya biar jelas aja. Nah, di sini kita ambil data transaksi.csp ya, di data SD card ya. Kita import.
Nah, nanti dia akan memisahkan by koma ya. Ya udah biarin aja dia misahin sendiri, kita load data. Nah, nanti datanya masuk seperti ini. Nah, nanti bisa di ini aja. Nah, di sini cuman bedanya nggak ada untuk ID perangkatnya ya, karena satu SD card itu kan buat satu perangkat gitu ya. Jadi nggak perlu ada ID perangkat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dia di sini transaksi hanya bayar aja ya, karena ya khusus alat bayar. Nah, tapi kalau yang ini bisa nanti untuk bayar, untuk top up juga bisa yang ini nih ya. Jadi nanti tinggal sesuaikan aja. Kalau mau bayar di sini juga bisa, di sini juga bisa. Ya, terserah. Kalau di sini masukin nominalnya dulu ya. Kalau mau diubah jadi alat bayar juga ya bisa juga ya. Jadi nanti disesuaikan aja di pengaturannya tadi tuh ya. Di nilai bayar. Kalau nilai bayarnya auto bayar, nanti dia akan tampilnya kalau ini bukan cek saldo tapi motong saldo seperti itu. Sesuai dengan yang di ini. Nah, oke, seperti itu. Kemudian down save. Terakhir kita cek untuk yang SD card. SD card ini ya. SD card alat top up sini. Nah, dia di atas posisi. Nah, seperti ini. Kita cabut. Nah, kita masukkan ya. Nah, misal masnya mau data rekapnya sehari sekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali juga bisa. Atau kalau online lebih enak lagi ya, tadi pakai spreadsheet, bisa dipantau setiap saat. Oke, transaksi. Nah, ini ada ya, kita buka by Excel juga. Excel. Nah, namanya sama, data transaksi juga ya, nggak beda. Tinggal pilih data. Tadi sama get data from file txt atau csv ya. Nah, kemudian pilih tadi di SD card data transaksi, import. Oke, nah dia akan misalkan by koma. Oke. Nah, ini sebenarnya mempercantik juga bisa ya. Ini pilih dua ini, terus pilih home ya. Terus pilih yang ini general, ubah ke currency bisa. Currency. Nah, nanti jadi RP itu ya. Nah, nanti kita bisa pakai rumus apa gitu, sum atau apa. Nah, bisa lah, tergantung ini aja, tergantung kebiasaan aja di Excel. Ya pokoknya datanya kita sudah dapat ya, baik di spreadsheet maupun di Excel gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja mau online ataupun offline. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dicek di HP ini misalnya. Eject. Nah, nanti tinggal di ini aja lah. Dicoba-coba. Aduh. Oke, kita masukin lagi. Sini, posisi di atas ya yang ada tulisannya. Oke. Nah, kemudian kita coba ya di bagian HP ya. Misal kita untuk alat top up aja. Top up sini. Oke. Berhasil. Nah, sini kalian bisa download kalau kalian mau lihat data spreadsheetnya di HP gitu ya, nggak perlu buka komputer. Nah, download di Play Store namanya spreadsheet ya. Nah, nanti dia akan masuk ke akun Google kita. Nah, kemudian nanti datanya ada di situ ya. Jadi kita bisa lihat secara real time. Nah, ini data yang tadi itu ya. Sebentar saya rekam, takutnya nggak jelas ya. Nah, di sini ya untuk datanya nih. Ya, kelihatan ya. Nah, misal saya transaksi lagi, nanti datanya akan ada di sini nih ya. Oke, sebentar. Oke, kenapa itu? Sebentar. Nah, pilih. Nah, ini transaksi ya. Kemudian nanti datanya ada di bawahnya nih, masuk nih ya. Kita coba.
misal saya mau top up lagi untuk yang S2 dan nih. Nah, kemudian kita coba top up ya. Soalnya bayar juga bisa nih ya. Saya bayar, misal bayar 5.000 di sini ya. Nah, di alat ini. Nah, kita tap. Sorry, kelihatan nggak? Nah, oke. Transaksi sekarang ya. Nah, nanti dia akan masuk. Nah, masuk tuh ya. Untuk alatnya. Apa untuk ininya, datanya. Jadi kita bisa lihat lewat HP juga kalau spreadsheet ya. Nah, seperti itu. Untuk nanti kedepannya mungkin bisa diupdate ya. Jadi di sini ada fitur update namanya ya. Terakhir lah nih ya. 5, 6, 7, 8 tadi ya. Udah saya ubah access point. Nah, nanti misal kita hubungkan lewat HP juga bisa nih ya. Saya sekalian aja jelasin. Ini hotspot. Nah, ke WiFi ya. Nanti hubungkan ke alat ya. Tinggal buka web browsernya aja. Oke, sebentar dia lagi nyari. Urwi. Nah, oke, ini ada. Kita hubungkan. Udah terhubung ya. Oke, kemudian kita tinggal buka web browser. Sini ketik 192.168.4.1. Nah, seperti ini. Nah, di HP juga bisa kita setting tuh ya, sama settingannya. Nah, terakhir di sini ada fitur untuk update ya. Jadi ketik 192.168.4.1/update. Nah, untuk apa sih fitur update? Nah, nanti fitur update ini digunakan untuk kalau misalnya ada update program atau update lainnya. Nanti kita sebagai pemilik alat bisa update sendiri gitu ya. Nanti saya kasih programnya, tinggal diupdate aja untuk alatnya gitu ya. Jadi nanti akan berubah untuk settingan, tapi pembacaan kartunya tetap gitu ya. Saya usahakan tetap untuk pembacaan kartunya karena sudah semaksimal mungkin yang saya bisa lakukan untuk pembacaan kartunya. Oke, seperti itu. Nah, oh iya, terakhir yang paling terakhir. Nah, ini saya kasih untuk kertas baru ya. Nah, untuk pemasangan kertasnya begini. Ya, sebenarnya pemasangan kertasnya gampang aja. Misal kita buka di sini ya. Ini ada tutup pengunci nih ya. Jadi kita buka begini. Nah, kemudian buka ya. Kalau yang belum tahu ya. Nah, kemudian di sini untuk kertasnya ya. Saya gunakan seperti ini, saya print untuk jagaan seperti ini. Kenapa saya pakai beginian? Itu untuk supaya kertas ini habis gitu ya. Karena beberapa kasus yang saya temuin ya selama pembuatan alat pembayaran ini ya, dan selama ngeprint sebanyak dan ini ya. Nah, sepengalaman saya itu kertas kalau misalnya tinggal dikit, sisa segini nih, ada contoh sih. Nah, sisa segini kan harusnya masih bisa nih ya untuk 2 atau 3 transaksi lagi ya. Nah, itu nyangkut dia, nyangkut ya. Makanya saya taruhin ini supaya dia rollan ini kejaga sama dia pas narik gitu ya. Nah, misal dia pasang begini, nah dia kejaga begini, jadi kan sisa dikit. Nah, hanya kertas yang ketarik gitu ya, nggak nyangkut. Nah, seperti itu jadi logikanya gitu ya. Ya tipis sih ini, tipis, tapi nggak gampang inilah ya. Karena saya menyesuaikan dengan ukuran printernya dan ukuran kertasnya. Dia diberi hanya space sedikit. Nah, ini saya kasih kertas baru, ya bisa begini masangnya ya. Atau dibalik pun nggak masalah ya. Serah lah. Pokoknya pas sama lubang ini lah. Nah, oke, seperti itu aja. Udah nggak usah rapet-rapet ya. Nggak usah ini. Nah, tinggal di ini masukin. Nah, kemudian diklik. Nah, ini kertasnya bisa pakai 57 mm atau 58 ya. Sesuai dengan kemauan aja ya. Jadi bisa 57, 58 ya. Seperti itu. Sesuai printer standar ya. Nah, untuk yang satunya lagi sini saya juga mau kasih kertas yang baru ya. Sama. Oke, seperti ini. Kita buka.
Oke. Nah, kertasnya udah baru ya dua-duanya ya Mas, yang beli ya. Oke, seperti itu. Seperti ini. Oke. Kita tutup. Oke, nanti untuk selanjutnya silakan beli sendiri untuk kertas roll ininya ya. Murah sih Dion. Beli yang bagus nih yang kayak gini ya. Apa nih? SBS paper. Karena ada beberapa yang kurang terang ya. Kalau kayak gini nih ya, yang model kayak gini nih, itu nggak kereng ya. Ya, kertasnya nggak licin. Kalau ini licin nih, mengkilap. Jadi beda-beda ya, ada jenisnya ya. Saya pakai yang ini terus nih kalau ini untuk alat pembayaran saya. Ya terserah sih mau beli yang merek mana juga. Makanya yang bagus aja hitamnya ya. Karena dia kan sistemnya pakai pemanas. Nah, oke, seperti itu untuk alatnya. Apalagi yang belum saya jelasin. Udah ya, segitu aja mungkin untuk alatnya. Terima kasih yang udah order ya. Nanti jika ada pertanyaan ataupun lainnya silakan langsung WA aja untuk masalah tersebut. Oke, sekali lagi tadi default ya untuk pinnya itu 1234. Ini nanti saya reset lagi sih untuk alatnya. Saya reset lagi. Tapi saya setting sesuai permintaan. Ini untuk alat top up, ini untuk alat bayar ya, tapi saya reset semuanya ke bagian default lagi. Untuk pinnya default 1234 ya, untuk akses poinnya default itu, untuk passwordnya ya 1234 sampai 8 ya, dan lainnya untuk default tokennya 0, nanti bisa dirubah sesuai keinginannya. Pastikan pertama kali itu dulu yang diubah ya untuk token, dan juga maksimal saldo. Udah itu aja ya. Oke, demikian video yang saya buat, cukup lama ya. Semoga cemilan kalian masih ada. Oke, demikian video review alat pembayaran versi 3.5 tokenizer atau versi 4 gitu ya. Oke, demikian, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.